Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengakrabi Al-Qur'an sehingga kita masuk dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau mempelajari Al-Qur'an, mau menghafal Al-Qur'an, mau memahami Al-Qur'an, mau peduli terhadap baca tulis Al-Qur'an wa 'allamah, dan mau mensyiarkan serta mengajarkan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini yang bertugas mengisi kuliah Ramadan yaitu Ustadz Muhammad Ali Al-Hudaibi, LCMA, dari Pondok Pesantren Darus Sunnah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki malam ke-28 ini mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'in fil dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang berjalan menuju masjid pada kegelapan malam, fil dhulami bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kata seorang ulama hadis yang bernama Al-Imam As-Sindi, al-dhulam di sini maksudnya adalah salatul Isya dengan salatus subhi. Kegelapan malam di sini maksudnya adalah salatul Isya dengan salatus subhi. Jadi Bapak kalau ingin diberikan cahaya sempurna pada hari kiamat, perhatikan dua salat ini, salat Isya dengan sholat subuh. Ini belum hari kiamat aja sudah bercahaya semua nih Pak Haji. Ada lampu ya. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini menjadi sebab diberikannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kultum ini, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mohon maaf, ini sampai jam berapa saya Pak? Takut kelamaan. Ini karena terakhir. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bisa kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Hafal semua Pak ya, Bu ya? Dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terkait dua ayat ini, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka dia telah cukup dengan membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini. Ada dua penafsiran setidaknya maksud telah cukup ini. Yang pertama, kafatahu min qiyamil lail, pembacanya telah cukup daripada melaksanakan qiyamul lail semalaman suntuk. Maksudnya, misalnya Bapak terbiasa bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih pada malam hari, qiraatul Quran, memakmurkan malam, qiyamul lail. Terlewat misalnya pada malam itu, tetapi sebelum tidur Bapak sudah membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini, kafatahu, maka dia telah cukup, telah tercover pahala qiyamul lailnya. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan, Pak ya. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan Pak Haji. Istiqomah itu ada kesungguhan untuk terus melakukan ketaatan, ada kesabaran untuk berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Saya sarankan Imam Isya atau Imam Maghrib di sini di rakaat pertama membaca Amanar Rasul agar jamaah diingatkan gitu. Minimal sebelum tidur membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini, karena fadilahnya, keutamaannya yang luar biasa. Penafsiran yang kedua, kafatahu minasyarr, kata para ulama, pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan, dari keburukan-keburukan yang tidak dia inginkan pada malam itu. Ini penafsiran yang kedua menurut para ulama. Apalagi yang kita baca ini adalah Al-Quran. Kata Imam Nawawi, tidak ada zikir paling utama, paling istimewa, paling agung selain daripada zikrul Quran, tilawatul Quran. Mohon maaf Pak, Imam Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan itu meninggalkan semua pekerjaan beliau, yang beliau fokuskan adalah Al-Quran. Bayangkan sibuknya beliau saat itu seperti apa. Pikirannya itu umat, ngajar, nulis. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau fokus di Al-Quran. Bahkan kata ulama besar dari Mesir namanya As-Sayyid Muhammad Mutawalli Sya'rawi,
Ramadan ini sebenarnya bulan biasa. Ramadan ini kata beliau bulan biasa. Dia mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Makanya para ulama menyebut bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Quran. Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Jadi awalnya bulan biasa, dimuliakan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Itu kata siapa, Pak? Kata As-Sayyid Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir dari Mesir, pakar tafsir dari Mesir. Maka kita lihat Imam Syafi'i misalnya, yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatmatan, menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali, dan itu kata para ulama di dalam sholat. Berarti satu hari berapa kali hatam? 2 kali hatam. Pak Daftar sudah berapa kali? Sudah berkali-kali baca kulhu, berkali-kali gitu ya. Ada guru besar dari Banten itu, kita kenal semua insya Allah, namanya Abu Yadim Yati, Cidahu, Pandeglang, Banten. Itu beliau punya rutinitas kalau masuk Ramadan, Pak ya, nggak turun sahur, nggak makan sahur sebelum Al-Quran itu hatam dalam terawih. Al-Quran hatam dalam tarawih. Maka saya dengar di Masjid Al-Muhajirin ini setiap harinya 1 juz, luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan 1 malam 3 juz ini. Gempor dah udah. Setahun sekali. Ini bulan Al-Quran, makanya promosinya kita itu kurang, Pak ya. Bulan puasa, seharusnya bulannya Al-Quran. Ada seorang ulama besar dari pembesar tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid. Itu di hari-hari biasa, Pak, mohon maaf, hatam Al-Quran seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan 2 hari sekali. Ada muridnya Anas bin Malik namanya Qatadah bin Da'amah. Itu di hari-hari biasa seminggu sekali hatam. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 terakhir ini, Asyrul Awakhir, 1 hari 1 kali itu. Jadi ulama dulu itu sibuknya seperti apa? Semua pekerjaan selain Al-Quran mereka tinggalkan, fokus di Al-Quran. Jadi tanda orang mengagungkan Ramadan adalah memperbanyak zikir Al-Quran, memperbanyak hatam Al-Quran. Maka setiap datang Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian fayudarisuhul Quran, ngecek hafalannya beliau, mengajarkan beliau, saling belajar. Mudah-mudahan ini tinggal 2 hari lagi, mudah-mudahan bisa kita kebut, Pak ya, tancap gas. Kapan lagi? Ini bulannya Al-Quran nih. Ada seorang ulama tafsir, ulama kita ya, kalau tidak salah Prof. Quraisy Shihab atau Prof. Ahsin Sakho itu mengatakan begini, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau. Bukan marbotnya, tetapi materi yang kita pelajari, yang kita hadapi itu. Maka ada sebuah hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah dibanding kalam, ungkapan, kata-kata selain kalamullah Al-Quran, maksudnya kafadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Allah makhluk, nggak ada bandingannya itu. Itu keutamaan Al-Quran. Maka kata para ulama, siapapun, apapun yang hidupnya bergandengan terus dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Saya singkat saja, malaikat Jibril kenapa didaulat sebagai Sayyidul Malaikah? Karena beliau mau bergandengan dengan Al-Quran, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar, mohon maaf, kenapa ini malam mulia? Karena pada malam ini diturunkan Al-Quran yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar,
khairun min alfi syahrin. I'tikaf kita khairun min alfi syahrin. Baca Quran kita tidak lagi dikalikan 10 kebaikan, khairun min alfi syahrin kalau bertepatan dengan malam qadar. Sedekah kita, senyum kita di jalan, tasbih kita, tahmid kita, semua ibadah kebaikan yang dilakukan dan bertepatan dengan turunnya malam qadar, khairun min alfi syahrin. Rugi maka bagi kita ketika memasuki 10 terakhir hanya tidur. Nah, ini mulia kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Termasuk bulan Ramadan ini tadi saya sampaikan dimuliakan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, Sayyidu waladi Adam ajma'in, rajanya anak Adam seluruh dunia ini, karena diberikan mukjizat terbesar yang tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengakrabi Al-Quran sehingga kita masuk dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau mempelajari Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau peduli terhadap baca tulis Al-Quran, wa'allamah, dan mau mensyiarkan serta mengajarkan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.